Ini pendengaran, bukan dengar segala sesuatu. Mendengarkan firman. Nah saudara-saudara sekalian, kalau yang bicara bukan bicara firman, yang dengar tidak ada artinya mendengar. Karena mendengar firman. Itu sebab gereja yang baik adalah gereja yang betul-betul mementingkan firman, mempelajari firman, meyakini firman, dan mengkabarkan firman. Sehingga gereja itu harus mempunyai sikap mau mendengar firman. Sikap mendengar firman yang baik harus ditujukan kepada sikap memberitakan firman yang setia. Jikalau yang mengabarkan firman itu sembarangan, maka dia tidak berhak menuntut pendengar mendengar dengan baik-baik. Jikalau yang mengkhotbahkan itu sungguh-sungguh serius memberitakan firman, dia harus tuntut pendengar tidak boleh sembarangan mendengar firman. Dengan demikian, keseimbangan antara pengkhotbah dan yang mendengarkan firman sama-sama bertanggung jawab kepada Tuhan dan sama-sama akan diuji atau akan diperkenan oleh Tuhan. Saudara-saudara sekalian, dengarlah baik-baik. Kalau kita melihat dari Musa sampai Maliaki, perjanjian lama semua nabi tidak berkhotbah dengan main-main. Tidak ada satu nabi, tidak ada satu pengarang Alkitab menulis itu dengan main-main, dengan pikiran imajinasi, akhirnya tidak berdasarkan fakta atau mencampuri kemauan sendiri di dalam tulisannya. Tidak. Seorang Inggris datang ke Amerika mengkritik di dalam satu konferensi tentang cara homiletik yang diajarkan di dalam sekolah teologi Amerika. Lelucon dulu, bikin orang senang, baru khotbah. Lalu orang Inggris itu mengatakan, saya mau lihat, tahu, di mana ada contoh seperti di Alkitab? Apakah harus begini? Saya tidak berarti tidak boleh ya membicarakan sesuatu yang bikin orang ketawa. Bukan. Tetapi yang paling penting bukan itu. Karena itu hanya menjadi bumbu sedikit saja. Yang paling penting adalah engkau dengan serius memberitakan firman. Dia mengatakan, saya tidak menemukan di Alkitab ada cara bikin orang senang-senang ketawa-ketawa baru menyampaikan firman. Karena itu bukan satu contoh dari Alkitab. Semua penulis Alkitab adalah orang yang serius, orang yang bertanggung jawab, orang yang betul-betul menghadap Tuhan waktu mereka memberitakan sesuatu. Sehingga bukan psikologi umum, bukan psikologi massal yang dipergunakan, tetapi wibawa, kehadiran, kuasa Roh Kudus dan kebenaran firman itu yang menjadi unsur yang penting di dalam khotbah. Dengan demikian orang mendengar, mereka merasa kehadiran Tuhan, merasa hadirat Tuhan berada di dalam tempat di mana khotbah itu diberikan, firman disampaikan. Di mana saja manusia merasa, here is the temple of God, here is the gate to heaven. Istilah bait Allah pertama kali muncul di dalam seluruh kitab suci. Itu bukan daripada Daud. Meskipun Daud yang ingin mendirikan bait Allah, tapi bukan dari dia. Istilah bait Allah yang pertama kali muncul bukan dari Musa. Meski Musa yang diberikan wahyu bagaimana membuat kemah Injil dengan segala ukuran yang tidak boleh berubah menurut apa yang ditetapkan di surga dan dinyatakan kepada dia di Bukit Horeb. Tetapi istilah bait Allah muncul pertama kali dari mulut Yakub di dalam perjanjian lama. Dan pada waktu Yakub mimpi, ada satu tangga yang dari atas sampai bawah, dan malaikat naik turun di atas tangga itu, melambangkan ada jalan mempersatukan manusia dengan Allah melalui pengantara, yaitu tangga itu Kristus. Begitu dia bangun, dia mengatakan, here is the gate of heaven, the temple of God. Inilah adalah Bet Elohim, Betel. Ini adalah bait daripada Allah. Ini adalah pintu surga. Itu pertama kali dalam seluruh kitab suci. Pada saat dia mengatakan kalimat itu, maka dia pertama-tama mempunyai konsep, yaitu bait Allah adalah di mana tempat Tuhan menyatakan diri kepada manusia. Di mana manusia bersekutu dengan Tuhan Allah. Di mana ada pengantara yang menjembatani kedua ini, dan ada malaikat yang melayani. Nah, ini berarti dia mengerti
Kristus menjadi pengantara, mediator di tengah-tengah manusia dan Tuhan Allah. Dan dengan demikian di dalam Kristus Allah bertemu dengan manusia. Itu namanya bait Allah. Dan pada waktu itu dia mengatakan kalimat itu, inilah bait Allah. Justru di padang belantara. Maka konsep dari permulaan bait Allah bukan bangunan. Di tempat tidak ada bangunan, di situ bisa menjadi bait Allah. Karena manusia sadar, di sini Allah menyatakan diri. Di sini Allah hadir. Saya berada di bawah anugerah Tuhan Allah. Nah, saudara-saudara sekalian, demikian firman Tuhan disampaikan baik oleh Nabi, baik oleh Yesus Kristus maupun oleh para rasul. Semua mempunyai gejala yang sama. Tidak tentu mereka memakai bangunan yang besar baru bisa menyampaikan firman Tuhan. Yunus menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah jalan, berkata dari raja sampai rakyat, bertobatlah kamu di kota Niniwe. Tidak ada gereja di situ, tidak ada gedung di situ. Musa berbicara kepada Firaun, God says, let my people go. Kepada Firaun, waktu itu di dalam istana tidak ada tempat untuk bait Allah. Tapi Tuhan hadir, Tuhan berkata-kata, dan di situ kuasa Tuhan menyatakan. Yesus berkhotbah di bukit, Yesus berkhotbah di pantai, Yesus berkhotbah di jalan, Yesus berkhotbah di sawah, Yesus berkhotbah dari kapal, dan orang ada di pantai dengar khotbah dia. Di situ bait Allah. Di mana Tuhan hadir, di mana kuasa Tuhan memeteraikan orang yang memberitakan firman, di situ menjadi bait Allah. John Wesley pada waktu tidak diizinkan lagi naik mimbar karena dia menjadi sesuatu keunggulan yang membuat semua pendeta-pendeta Anglikan iri hati kepada dia. Setelah dia 7 kali keliling ke Atlantik seberang sana, lalu semua boikot dia, tidak boleh khotbah. Lalu dia mengatakan, kalau tidak ada satu mimbar boleh saya naik di seluruh Inggris, tidak apa. Saya paling sedikit boleh berdiri di atas kuburan ayah saya. Karena itulah sebidang tanah yang dimiliki dengan sertifikat hak milik keluarga kami sendiri. Di situ saya berkhotbah, tidak ada orang boleh melarang saya. Dan inilah permulaan daripada John Wesley mempunyai konsep khotbah di luar gereja, di lapangan terbuka, di tempat kuburan. Dan temannya George Whitefield berkhotbah di depan pabrik, halaman yang kosong. Dan ternyata gereja yang bisa menampung hanya 500 sampai 1000 orang, mereka telah berkhotbah kepada paling banyak satu kali 80.000 orang, tidak pakai speaker, karena 250 tahun yang lalu. Ini terjadi di Inggris oleh George Whitefield. Bait Allah, pembicaraan firman Allah. Yang penting kehadiran Allah, kuasa Allah, urapan Roh Kudus, penyertaan Tuhan Allah sendiri. Yang penting bukan gedung dan bukan tempat yang disebut bait Allah. Saudara-saudara, kalau firman Tuhan sudah disampaikan, wibawanya, otoritasnya itu yang lebih penting dari yang lain, maka engkau lihat para nabi sampai para rasul, semua menjalankan prinsip yang sama seperti ini. Dan di sini dikatakan, dengarlah cepat-cepat dan bicaralah pelan-pelan. Kalau firman sudah disampaikan, kalau firman yang berotoritas sudah diberikan, kalau Tuhan sudah menyatakan hadir di dalam pemberitaan Tuhan itu, dengar dengan cepat. Berarti jangan lolos, jangan kurang sesuatu. Dengar dengan teliti, cepat menerima semuanya. Saudara-saudara, saya dari umur 17 berkhotbah, umur 20 lebih bikin kebangunan rohani. Saya menemukan di mana-mana saja, waktu itu belum ada tape recorder yang masih populer. Sudah banyak orang catat cepat-cepat, takut ketinggalan apa yang saya khotbahkan itu hilang dari sebagian. Dan kadang-kadang selesai khotbah ada orang datang, tadi poin yang ketiga apa ya, saya tadi tidak sanggup karena terlalu cepat. Dia mau isi lagi, mau mereka pelajari. Setelah ada tape recorder, sekarang semua orang itu pakai tape recorder. Pertama kali saya ke Singapura, kira-kira 20 tape recorder kecil-kecil yang terus taruh di situ. Tetapi waktu itu cuma bisa setengah jam. Sehingga kalau sudah selesai setengah jam, mereka harus cepat-cepat balikkan kaset itu. Begitu datang satu persatu, datang, saya marah, suruh mereka pulang. Kaget setengah mati mereka, tak pernah melihat ada pendeta galak seperti ini. Nah, itu bikin kebangunan rohani yang bikin orang Singapura sampai sekarang masih ingat. Dan salah satu orang ikut kebaktian itu sekarang sudah menjadi rekan STEMI, pendeta Thomas Ko di Singapura.
Waktu itu dia masih umur 16. Saudara-saudara sekalian, orang rekam karena apa? Karena mau dengar lagi. Nanti pulang ingat lagi. Jangan ada yang hilang.